Bab 214. Meski begitu, Chen Ce sudah bisa dikatakan menepuk dadanya dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Meskipun Li Linzi dan yang lainnya telah menguji kekuatan batu bata api tersebut. Namun mereka masih menunggu saat uji kekuatan semen tersebut. Semen hasil rekonsiliasi Chen Ce tidak habis, jadi Li Linzi membuatnya menjadi batu bata semen seukuran batu bata. Selama 12 jam berikutnya, Li Linzi makan dan tidur di samping dua bongkahan semen. Dia menyirami beton dengan tangannya sendiri, seolah sedang menunggu buah kemenangan. Li Linzi menunggu dengan hati-hati, tapi inilah harapannya untuk membangun bendungan Litian. Jika dia gagal lagi kali ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dan jika berhasil, maka pembangunan seluruh bendungan Litian akan bisa memasuki level yang benar-benar baru. 12 jam bukanlah waktu yang singkat atau lama. Chen Ce tidur selama 1 hari dan Li Linzi tinggal selama 1 hari. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Setelah waktu habis, Chen Ce yang sedang menguap diundang keluar oleh seseorang yang diutus oleh Li Linzi. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana cara menguji kekuatan mereka? Xie Kui bertanya dengan sangat sopan. Semua orang tidak dapat memahami apa yang telah dilakukan Chen Ce akhir-akhir ini. Menggabungkan semuanya dalam satu kesatuan. Apakah kedua bajingan semen ini benar-benar sekuat itu? Xie Kui dan yang lainnya menyaksikan tanpa daya saat Chen Ce meletakkan semen lunak di atas batu bata merah dan memasukkannya ke dalam tong kayu. Dia sangat bingung. Setelah 12 jam, apakah semen yang terbuat dari bubuk kapur bisa sebanding dengan kekerasan batu? Bagaimana mungkin? Xie Kui dan yang lainnya selalu mengira kakak perempuan tertua mereka ditipu oleh Chen Ce, seorang pria tampan. Kini, waktunya telah tiba, saatnya mengungkap tipuan pemuda tampan ini sebenarnya. Xie Kui terlihat sopan sekarang, tapi di dalam hatinya, bahkan menguapnya Chen Ce pun merupakan tanda rasa bersalahnya. Bagaimana cara mengujinya? Hancurkan mereka. Gunakan palu besarmu dan pukul mereka dengan keras. Ayo kita pukul bata merahnya dulu. Chen Ce menunjuk ke arah batu bata merah dan tertawa gembira. Hancurkan. Kekuatan semennya stabil selama 24 jam. Jika dipadukan dengan batu bata merah, akan membentuk kubus selebar setengah meter, kamu dapat dengan mudah membukanya dengan palu, dan saya akan menunjukkan kepadamu, kekuatan batu bata merah hari ini. Setelah mendengar perkataan Chen Ce, Xie Kui menjadi tidak sopan. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata agar Chen Ce tidak tersinggung, lalu dia berinisiatif mengangkat palu sebesar kepalan tangan anak-anak dan naik. Palu jenis ini hanyalah palu kecil yang biasa mereka gunakan untuk melakukan suatu pekerjaan rumit. Xie Kui masih sedikit ingin menyelamatkan muka Chen Ce. Dia takut palu besar itu akan menghancurkan batu bata merah dalam sekali pukul, dan membuat Chen Ce malu, jadi dia menggunakan palu kecil untuk mengujinya terlebih dahulu. Li Linzi, yang tidak tidur sepanjang hari, menyingkir dan mengangguk ke arah Xie Kui. Melihat ekspresi kuyu di wajah kakak perempuan tertua, Xie Kui merasa sangat tertekan. Kemudian dia menoleh dan mengetuk batu bata merah itu dengan seluruh kekuatannya. Semua orang melihat pemandangan ini. Mo Xiaoyu dan Qiu Yaoer mengepalkan tangan mereka dengan gugup. Lin Dalei dan Zhou Jinan sama-sama menantikannya tetapi juga gugup. Sial, palunya jatuh, suaranya jernih dan merdu. Salah satu sudut bata merah itu hancur oleh palu. Saat palu menghantamnya, bunga api beterbangan, seperti sedang memukul batu. Itu tidak pecah. Bagus sekali, suaranya tidak lebih buruk dari terbentur batu. Lebih dari itu, suara ini hanya terdengar jika dipukul pada batu yang sangat padat. Ayo bosku, berusaha lebih keras. Orang-orang yang mengawasi mulai mencemooh. Dang, 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 dang. Xie Kui mengambil palu dan memukul batu bata merah dengan keras berulang kali. Pukulan yang satu lebih keras dari pukulan lainnya, dan pukulan yang satu lebih berat dari pukulan lainnya. Kekuatan guncangan yang disalurkan kembali dari palu itu begitu kuat hingga tangan Xie Kui mulai terasa sakit. Pecahan-pecahan batu bata merah itu pecah dan berserakan, dan setiap kali dipukul, percikan api akan beterbangan. Pukulan ini sepertinya menghantam hati Li Linzi. Setelah itu, dia akhirnya menghela nafas lega. Selesai. Ini benar-benar selesai. Semen yang tampak lembut ternyata memiliki efek ajaib setelah dikeringkan. Dengan cara ini, rencana yang disebutkan oleh Chen Ce benar-benar dapat dilaksanakan sepenuhnya. Xie Kui memukul puluhan kali tanpa memecahkan bata merah.
Dia akhirnya berhenti dan mengangkat tinjunya ke arah Chen Ce dengan palu. Tuan Chen, berhasil. Saya benar-benar tidak menyangka semen ini akan sekuat itu. Chen Ce mencibir pada Xie Kui, bukan apa-apa. Wajar jika palu kecil tidak bisa menghancurkannya. Ayo, ayo, terus pukul, gunakan palu godam, dan panggil beberapa orang lagi untuk merobohkan semen di dalam tong. Saya ingin menguji kekuatan semen ini dan melihat berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk memecahkannya. Xie Kui tertawa dan berkata, saya tidak berani tidak menaati Anda. Ketika Tuan Chen ingin melihat kami berusaha, kami tidak berani menyia-nyiakan upaya kami. Xie Kui memanggil beberapa orang di antara kerumunan yang pandai menggunakan palu. Masing-masing memegang palu, setiap palu memiliki panjang pegangan lebih dari 1 meter, kepala palu lebih tebal dari kepalan tangan orang dewasa, beratnya sekitar 20 kg. Palu berat jenis ini adalah palu gunung yang digunakan untuk menambang batu. Bersama Xie Kui, 6 orang, masing-masing dalam kelompok beranggotakan 3 orang, mulai memukul secara ritmis di sekitar 2 pilar beton. Dang 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 dang. Palu godam mulai menunjukkan kekuatannya, membuat ledakan tajam di setiap hantaman dan mengeluarkan lebih banyak percikan api. Awalnya semua orang mengira kedua bongkahan semen itu mungkin mampu menahan palu kecil, namun palu besar pasti akan membuat hancur, dan mereka harus membuat semen lagi dalam hitungan menit. Namun Xie Kui dan yang lainnya mengetuk 2 pilar beton itu beberapa kali. Ember tersebut pecah berkeping-keping, abu semen dan abu bata merah berjatuhan ke tanah, namun tiang penyangga semen dan bata merah tidak menunjukkan tanda-tanda retak. 6 orang mengepung kedua gundukan itu, seolah-olah sedang mengikisnya. Setiap pukulan palu dapat menyebabkan banyak kerusakan pada mereka, dan kulit mereka dapat terkelupas. Metode palu Thor. Setelah sekitar 10 menit, ke-6 orang itu tidak bisa bergerak lagi. Tiang semen dan tiang bata merah juga sudah berkurang bobotnya, dan dikelilingi oleh batu bata pasir yang dipalu, namun badan induknya masih utuh, hanya sebagian tepi dan sudutnya yang dihaluskan. Ini juga membuka mata semua orang yang melihatnya. Tidak ada yang mengira semen ini bisa sekuat itu. Itu benar-benar melebihi ekspektasi semua orang. Belum lagi menahan serangan Xie Kui, beton itu sendiri bahkan tidak dalam goyah saat menerima pukulan. Luar biasa, sungguh luar biasa. Kekuatan dari semen dan batu bata api ini sungguh keterlaluan. Saya yakin bahkan 2 batu keras yang sama seharusnya sudah lama pecah karena pukulan kami, tapi mereka masih kokoh dan baik-baik saja. Kecuali untuk mengikis banyak pasir, kedua balok semen ini sebenarnya tidak bisa disebut apa-apa. Li Linzi sudah tersenyum, dan kebahagiaannya melampaui kata-kata. Yah, aku melihatnya, Chen Ce, ini semua adalah penghargaanmu. Sungguh menakjubkan. Dengan cara ini, kita dapat menyelesaikan masalah kekurangan batu, tenaga kuda yang tidak mencukupi, dan tidak ada tempat untuk menaruh lumpur. Hebat, sungguh hebat. Baiklah. Saat Li Linzi berbicara, pandangannya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia pingsan. Linzi, kakak tertua. Semua orang panik, tapi Chen Ce segera memeluknya. Segera hubungi dokter. Semua orang segera pergi memanggil dokter. Tak lama kemudian seorang dokter yang sering bekerja sama dengan mereka diundang. Orang ini adalah seorang dokter yang bertelanjang kaki. Meskipun dia tidak bermartabat seperti para dokter di toko obat, keterampilan medisnya masih terkenal dari bendungan Litian. Mereka semua diselamatkan olehnya. Tidak ada yang serius. Hanya saja energi dan darahnya sedikit rendah. Dia pasti terlalu lelah. Biarkan dia istirahat yang cukup. Chen Ce mengangguk. Ini sangat berbeda dari diagnosisnya sendiri. Melihat Li Linzi yang terlihat sedikit malu, Chen Ce segera memerintahkan Mo Xiaoyu dan Qiu Yaoer merebus air untuknya. Dia pasti tidak bisa mandi, dia terlalu lelah. Namun agar istirahatnya lebih baik, tubuhnya tetap perlu digosok. Kedua wanita itu tidak berkata apa-apa dan turun untuk bersiap-siap. Saat mereka menyiapkan air mandi, Chen Ce hanya meminta mereka mengambil baskom besar dan membawanya ke rumah. Tuan suami, bagaimana kalau kami saja melakukannya? Qiu Yaoer melihat Chen Ce melepas pakaian Li Linzi, dia takut terjadi kesalahan, jadi dia melangkah maju dan menyarankan. Tidak, kami adalah suami dan istri. Adalah tugasku untuk membantunya melakukan ini. Xiaoyu bisa turun dulu, dan Yaoer bisa tinggal dan membantuku. Mo Xiaoyu mundur, dia pergi dengan perasaan nyaman. Mereka adalah sebuah keluarga, yang satu adalah suami dari kakak perempuan tertua,
dan yang lainnya adalah adik perempuan dari kakak perempuan tertua. Apa yang mereka lakukan sebagai sebuah keluarga, apakah dia sendiri perlu mengkhawatirkannya? Pakaian itu dilepas satu persatu, dan segera, sebuah karya seni yang sempurna ditampilkan di depan Chen Che. Dengan tatapan tidak penuh nafsu, Chen Che mulai mengambil handuk panas dari Qiu Yaoer dan menyekat tubuh Li Linzi. Ini adalah momen sakral, dan Chen Che tidak memiliki niat yang tidak senonoh. Meski tubuhnya masih bereaksi tanpa sadar, itu adalah reaksi yang seharusnya dilakukan pria normal. Jika tidak ada reaksi seperti itu, sekarang saatnya menemui dokter. Setelah operasi Chen Che, tubuh Li Linzi jelas menjadi lebih rileks, dan alisnya berangsur-angsur mengendur dalam tidurnya. Selama tidur ini, Li Linzi istirahat lebih dari 10 jam, dan dia tidak bangun sampai hampir tengah hari keesokan harinya. Setelah dia bangun, dia menemukan bahwa pakaiannya telah diganti. Dia mengira Mo Xiaoyu atau Qiu Yaoer yang membantu menggantinya, jadi dia tidak menganggapnya serius. Apakah kamu sudah bangun? Ayo makanlah. Kamu terlalu lelah dan tubuhmu tidak akan mampu menanganinya seperti ini. Chen Che menyiapkan banyak makanan lezat untuknya. Sepotong acar mentimun yang menggugah selera, semangkuk susu kedelai hangat dan manis, sepotong daging sapi rebus berminyak, kacang kedelai ditambahkan ke dalam daging, dan dibakar hingga berwarna merah, harum dan lembut. Sangat menggugah selera. Terima kasih. Kamu sangat membantu kali ini. Li Linzi berterima kasih kepada Chen Che atas semua yang dia lakukan saat dia makan. Apakah kamu berbicara tentang membantumu menyekat tubuhmu dan mengganti pakaianmu? Itu tidak apa-apa, ini masalah kecil. Kita adalah suami istri. Aku hanya membantumu menyekat tubuhmu agar rileks. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Chen Che selesai berbicara sambil tersenyum, dan kemudian melihat seluruh tubuh Li Linzi berubah menjadi batu. Wajah mungilnya yang cantik dengan cepat mulai memerah. Bab 215. Insiden mandi itu berakhir dengan Chen Che mendapat tamparan di wajah yang tidak keras dan tidak serius. Li Linzi mungkin sedikit malu. Dia tidak menyangka Chen Che akan benar-benar membersihkan tubuhnya. Meskipun keduanya adalah suami istri, hal itu dapat dimengerti, tapi ini sungguh memalukan bagi gadis berbunga kuning. Ketika dia memikirkan Chen Che membantu menggosok tubuhnya, Li Linzi sangat malu hingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Tamparan hanyalah hasil dari rasa malunya. Dia sangat bingung pada saat itu sehingga dia bahkan tidak yakin apakah dia menggunakan kekuatan apapun. Hanya Chen Che yang tahu, hati nurani langit dan bumi, seberapa keras tamparannya saat itu, jelas itu seperti belayan seorang kekasih. Terlalu lembut. Li Linzi masih tahu bagaimana menjaga kesehatan. Meskipun dia sudah lama bekerja di Li Tianba, dia tidak terlalu terlibat dalam pekerjaan fisik. Oleh karena itu, telapak tangannya lembut selembut kulitnya, dan air dapat diperas. Setelah insiden itu, Li Linzi terlalu malu untuk berbicara dengan Chen Che lagi. Chen Che, sebaliknya, mengoordinasikan keseluruhan situasi dan mulai mengoperasikan ladang semen dan pabrik batu bata dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, Chen Che juga melakukan cukup banyak survei dan pemetaan pada bendungan Litian, dan puluhan kali mengubah gambar desain untuk membuat bendungan Litian lebih sempurna. Tidak ada pabrik yang memerlukan keterampilan teknis apapun. Chen Che telah mengatur segalanya, ini hanya pekerjaan jalur perakitan. Yang membuat batu bata, yang menyalakan api membuat api, yang masuk tempat pembakaran masuk ke tempat pembakaran, dan yang keluar dari tempat pembakaran, semuanya beres. Tentu saja laju pengeluaran uang setiap hari juga teratur. Batu batanya dibakar satu persatu, semennya ditimbun, tapi uangnya seperti air mengalir. Semen tidak boleh diletakkan begitu saja karena akan menjadi lembab. Namun semen yang dibakar pada tahap awal kurang berkualitas, dan fasilitas pendukung pabrik belum sempurna. Chen Che langsung beradaptasi dengan kondisi setempat dan mulai melakukan pengerasan di lokasi pabrik. Apakah tidak ada tempat untuk menggunakan semen yang terbakar? Apakah tidak ada tempat untuk membuang batu bata bekas? Haha, aku akan menanganinya langsung untukmu. Ruang bahan baku tumpukan semen pertama kali dilakukan pengerasan. Seluruh ruang terbuka pabrik dan jalan yang menghubungkan kedua pabrik juga dilakukan pengerasan. Chen Che lebih akrab dengan tim di Li Tianba daripada Li Linzi dalam memimpinnya. Dalam waktu kurang dari sebulan, seluruh di dua pabrik di Li Tianba, serta jalan-jalan di sekitarnya, semuanya diubah menjadi jalan semen. Tentu saja,
Ini bukan jalan semen setebal 1 kaki generasi selanjutnya. Demi menghemat biaya, jalan semen saat ini hanya setebal 3 inci, dengan campuran pasir dan kerikil. Kekuatannya cukup, dan Anda tidak perlu melakukannya, toh tidak perlu membawa beban truk besar. Jika itu adalah kendaraan besar generasi selanjutnya yang memuat banyak muatan, maka harus segera dibongkar. Sekarang yang paling bisa kita lakukan hanyalah berjalan di atas kereta dan gerobak sapi seberat beberapa ton ke angkasa. Jalan beton setebal ini bisa menopangnya sepenuhnya. Dalam sebulan terakhir, Chen Che dan tim Litianba adalah pasangan yang sempurna. Ada 500 hingga 600 orang di Litianba, dan mereka semua mengagumi Chen Che yang tak tertandingi. Karena begitu Chen Che datang, mereka tidak hanya mendapat gaji, tetapi mereka juga menjadi lebih terorganisir dalam pekerjaannya. Misalnya, setelah jalan diperkeras, mereka tidak lagi harus berjalan dalam lumpur, namun mereka juga bisa melakukan berbagai hal dengan lebih efisien. Dulu, saat hujan turun di tanah berlumpur, pengangkutan material tidak mungkin dilakukan. Namun keadaannya berbeda sekarang. Jalanan sudah mengeras dan tidak ada lumpur licin yang bisa diangkut meski di tengah salju, apalagi hujan. Pengoperasian beberapa pabrik tidak bisa terlalu baik. Sekarang para pekerja punya uang, mereka lebih aktif dalam bekerja. Chen Che bahkan membangun 2 gudang. Hal ini terutama digunakan untuk menumpuk semen. Semen tidak dapat terpengaruh oleh kelembaban, sehingga harus disimpan di gudang yang kering. Pada saat yang sama, Chen Che harus mencarikan kemasan yang memenuhi syarat untuknya. Jika tidak, transportasi jarak pendek akan baik-baik saja, tetapi transportasi jarak jauh akan merepotkan. Tentu saja, Chen Che tidak perlu melakukan apapun secara pribadi untuk masalah sekecil itu, dia hanya perlu melaporkan persyaratan yang diperlukan, dan Li Linzi mengirim seseorang untuk memesan kantong kertas minyak yang dibutuhkan. Semuanya berjalan sangat baik, bahkan tangki air dan pabrik peleburan disiapkan oleh Chen Che. Satu-satunya hal yang membuat Li Linzi tidak senang adalah Chen Che akan menghabiskan semua uangnya. 20.000 tael perak. Dalam 1 bulan, Chen Che sebenarnya menghabiskan lebih dari 10.000 tael. Sekarang dia memiliki sisa kurang dari 5.000 tael. Kebanyakan dari mereka baru saja membeli material. Harga kapur tohor dan bubuk gipsum relatif murah, namun harga biji besi tidak murah. Jika dia ingin mendapatkan biji besi tersebut, Li Linzi harus mencari cara untuk menjalin hubungan dengan prefek Yu Zhaolong. Tetapi bahkan Yu Zhaolong hanya membantu mendapatkan beberapa lusin ton. Cukup sulit untuk mendapatkan lebih banyak biji besi, atau sekedar mendapatkan besi kasar. Saya tidak punya uang, saya tidak bisa membangun apapun. Saya baru setengah bulan tidak punya pendapatan. Saya tidak menyangka kamu begitu boros dan menghabiskan begitu banyak uang. Li Linzi merasa lemah dan sedikit marah. Melihat Chen Che, dia tidak menyangka orang ini masih anak yang hilang. Menghabiskan lebih dari 10.000 tael perak sebulan, tidak peduli seberapa besar kekayaan keluarga, tidaklah cukup untuk mengalahkannya. Dasarnya begini, kalau uangnya tidak dikeluarkan, pabrik semen dan pabrik batu bata tidak akan bisa dibangun secepat itu, apalagi jalan sekitar dan lokasi pabrik akan diperkeras. Uang sebesar itu tidak berarti apa-apa untuk proyek tersebut. Dengan kata lain, gaji para pekerja migran di Litianba ini murah. Mereka berteriak-teriak 10 atau 20 sen sehari. Kalau diserahkan kepada generasi mendatang, mereka tidak akan diberikan 3-500 sen sehari. Tetapi bagaimana saya akan membangun bendungan mulut ikan selanjutnya? Bagaimana saya dapat mencapai tujuan saya? Li Linzi akan menjadi gila. Ini lebih dari 10.000 tael. Ini adalah uang yang tidak dapat diperoleh banyak orang seumur hidup mereka, namun mereka membelanjakannya seperti ini. Siapa yang memberitahumu bahwa tidak ada uang untuk membangun bendungan Litianba? Apakah kita masih bisa kehilangan uang dengan membangun kedua pabrik ini? Li Linzi memegangi dahinya dengan sakit kepala, apakah kita tidak kehilangan uang? Apa yang harus saya lakukan dengan pabrik besar ini? Apakah mungkin bisa untuk menebus uangnya? Tentu saja Chen Che punya uang untuk menebusnya, tapi sekarang dia ingin tahu pertanyaan lain. Linzi, tolong beritahu saya dulu. Selain 20.000 tael perak, apakah tidak ada dana tambahan untuk pembangunan bendungan Litian? Ini adalah poin yang sangat penting. Perampasan. Li Linzi tersenyum pahit, bukankah sudah kubilang padamu? 2.000 tael perak dirampas dari rumah Fang Daseng, Hakim Kabupaten Litianba. Untuk ini, aku telah benar-benar menyinggung Fang Daseng.
Secara teoritis, sama sekali tidak ada hasil baik yang bisa diperoleh dengan menyinggung hakim daerah. Tapi Lilinzi tidak hanya baik-baik saja, tapi juga hidup dengan damai. Hal ini disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah dia mendapat dukungan dari ratusan adik laki-lakinya. Yang kedua adalah dia mendapat dukungan dari Prefek Yu Zhaolong. Yang ketiga, Fang Daseng dan yang lainnya masih membutuhkannya, untuk membangun bendungan dan tanggul di sini, agar mereka bisa terus meminta uang dari atas. Bisa dibilang tim Lilinzi sebenarnya adalah sapi perah bagi mereka sebagai pejabat. Dalam 2 tahun terakhir, dikatakan bahwa Istana Kekaisaran telah mengalokasikan jutaan tael, tetapi sangat sedikit yang benar-benar jatuh ke tangan kami. Kelompok orang kami biasanya hanya makan 3 tael biji-bijian per orang per hari. Seperti yang kamu ketahui, setiap orang bekerja keras, dan setiap orang mendapat 3 tael gaba makanan setiap hari. Chen Ce mengerti. Tidak heran dia memberi uang kepada semua orang dan semua orang sangat senang. Siapa yang tidak bahagia? Mereka awalnya dipindahkan ke sini untuk bekerja sebagai buruh dan dapat digunakan secara gratis. 3 tael gaba sehari. Dihitung berdasarkan 3 sen per liter gaba, seorang pekerja migran hanya membutuhkan 1 sen sehari untuk berinvestasi. Dan seorang hakim daerah kelas 7, Fang Daseng, telah menggelapkan puluhan ribu tael. Ini menunjukkan betapa seriusnya korupsi di kalangan pejabat di dunia ini. Terlebih lagi di zaman modern, korupsi sudah seperti menjadi lifestyle bagi para pejabat korup, contohnya di negeri Konoha. Menurut KPI 2023, Konoha mendapatkan skor 34 dalam skala penilaian 0 sampai 100. Angka ini menunjukkan korupsi di Konoha masih sangat tinggi dibandingkan rata-rata global yang hanya berada pada angka 43. Dengan skor tersebut, Konoha menempati peringkat 65 terburuk soal korupsi dari total 180 negara yang dinilai. Mengapa kamu tidak bisa memintanya dari atasan? Bukankah kamu memiliki hubungan yang baik dengan Prefek Yu Zhaolong? Jika kamu bertanya kepadanya apakah dia ingin mengalokasikan uang, bisakah dia memberikannya kepadamu? Tanya Chen Ce dengan santai, tapi hatinya masih sedikit cemburu. Bagaimanapun, Yu Zhaolong juga seorang prefek. Jika pria ini menjadi saingan cintanya, itu akan sangat merugikannya. Saat Chen Ce datang ke Litianba kali ini, sebenarnya awalnya hanya rencana untuk menjemput istrinya, dan sekarang dia sudah membeli rumah di sini. Pabrik semen dan pabrik batu bata menjadi modalnya untuk menetap di sini. Beberapa hal harus dipahami, jika tidak, Anda akan buta. Prefek Yu adalah pejabat yang dipindahkan dari luar. Meskipun dia bertekad untuk memperbaiki keadaan, dia juga tidak berdaya. Biar ku beritahukan padamu, dia punya beberapa bakat, tapi tidak banyak. Dia konservatif dan tidak bisa melawan keagungan Liu Yanhu. Sudah sangat sering kehilangan muka, tetapi akan sulit baginya untuk berbuat lebih banyak. Lilinzi mulai memberitahu Chen Ce secara detail apa yang terjadi di sini. Jadi Chen Ce tahu bahwa Yu Zhaolong adalah seorang lelaki tua berusia 50-an. Dia kurus dan lemah. Meskipun dia adalah prefek dan pemimpin tertinggi di Gunzu, Liu Yanhu, wakil prefek yang merupakan pemimpin lokal, jelas lebih berpengaruh. Bahkan Zhu Rongsheng, hakim umum, lebih fasih di luar daripada prefek. Singkatnya, kepentingan semua lapisan masyarakat di Gunzu dikendalikan oleh Liu Yanhu dan Zhu Rongsheng, dan Litianba dianggap sebagai martabat terakhir Yu Zhaolong. Artinya secara resmi, tidak ada uang yang bisa dihasilkan untuk membangun bendungan Litian. Melihat Lilinzi mengangguk dengan susah payah, Chen Ce menyentuh dagunya sambil berpikir. Untuk membangun bendungan sebesar itu sebenarnya tidak terpakai alokasi pemerintah, hanya sedikit yang tersisa dari aparat sehingga para pekerja migran yang membangun bendungan tersebut nyaris tidak bisa bertahan. Chen Ce tahu bahwa dinasti Zhou besar sudah dalam keadaan yang buruk. Misalnya, apa yang terjadi padanya di Chen Jiachun sebelumnya. Chen Jiachun dikenakan pajak tahunan yang mahal 90%. Tanpa diduga, sekarang dia tahu apa artinya memiliki tangan yang kuat di tangan yang berkuasa. Tak heran jika bendungan Litian sudah bertahun-tahun tidak selesai dibangun. Jika Anda tidak memberi saya uang atau barang, bagaimana saya bisa memperbaikinya? Apakah membangun bendungan dengan cinta? Itu omong kosong. Chen Ce tidak punya ide bagus dalam hal seperti ini. Dia tidak bisa pergi dan melawan Liu Yanhu secara langsung, bukan? Itu adalah pemberontakan, kejahatan pemenggalan kepala yang serius. Membunuh Lai Qiang dan Li Hu bukanlah masalah besar, karena mereka masih bisa bertahan hidup di desa pegunungan terpencil.
Tapi Yu Zhaolong tidak tega membunuh sesama sarjana dari satu negara bagian, jadi dia memberontak. Apa yang harus dilakukan? Ratusan orang Lilinzi bukan hanya pekerja lepas, kesetiaan mereka tidak diragukan lagi dan mereka adalah sekelompok orang yang dapat dimanfaatkan. Mereka sangat menderita karena mengikuti Lilinzi, jadi bukankah memberi mereka manfaat yang cukup, sudah bisa untuk membuat mereka tidak menyerah. Bab 216. Dengan keteladanan desa Chenjia, Chen Ce memahami bahwa orang-orang di dunia ini relatif sederhana. Beri mereka makanan dan uang, dan mereka akan berani mengikuti Anda. Dan jika Anda memberi mereka harapan dan menemukan guru yang baik untuk anak-anak mereka, mereka akan berani mengikuti Anda mendaki gunung pisau dan memasuki lautan api. Faktanya, hal yang sama terjadi di setiap zaman. Di dunia nyata, apa alasan mendasar menghabiskan seluruh uang Anda untuk membeli rumah? Bukankah ini untuk generasi mendatang dan untuk harapan? Selama masih ada harapan, siapa yang tidak mau bertaruh? Sekarang, Chen Ce telah memberi orang-orang di sini makanan dan gaji, yang cukup untuk membangkitkan semangat mereka. Setelah itu, selama Chen Ce seperti anak-anak dari desa keluarga Chen dan setuju untuk membiarkan anak-anaknya menerima pendidikan dari Akademi Keluarga Chen, maka, mungkin, mereka akan dapat bersatu menjadi satu. Hanya dengan menyatukan mereka, hanya dengan menjadikan mereka satu kelompok dan menuruti perintahnya, maka mereka tidak akan dianggap sebagai pekerja migran, dan Chen Ce dapat memberi mereka kemungkinan untuk melawan Liu Yanhu. Hanya dengan mempersenjatai mereka, Chen Ce memiliki kesempatan untuk mencabut gigi dari mulut Liu Yanhu dan membuatnya mengeluarkan lebih banyak koin emas. Apa kamu putus asa? Hei, sebenarnya aku menyalahkanmu karena menghambur-hamburkan uang. Lagi pula, meskipun kamu tidak mengeluarkan uang ini, mereka tidak bisa membiarkanku membangun bendungan Litian. Sebelum kamu datang ke sini, selain menggunakannya untuk meningkatkan kehidupan setiap orang, tambahkan 2 tael biji-bijian ke mangkuk setiap orang, dan biarkan setiap orang makan 2 potong daging lagi, itu hanya menghabiskan perak murni. Sekarang, setidaknya di tanganmu, mereka telah menjadi pabrik semen dan pabrik batu bata, dan menggunakan semen untuk membangun jalan adalah ide yang bagus. Saya bahkan tidak tahu apa yang kamu pikirkan, tetapi kamu benar-benar bisa melakukannya. Saat ini intinya, tahukah kamu betapa kagetnya saya saat pertama kali melihat lantai semen yang terus-menerus? Li Linzi mengatakannya dengan sangat serius, dan ingin menggunakan ekspresi serius ini untuk menegaskan pekerjaan Chen Ce. Pada saat yang sama, dia juga menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa mendapatkan lebih banyak uang dari mulut pejabat tersebut. Namun kata-katanya membuat mata Chen Ce berbinar. Benarkah? Bahkan itu bisa kamu sangat terkejut. Rencana yang tidak tepat tiba-tiba muncul di benak Chen Ce. Dalam hal ini, beritahu saya apa yang kamu ketahui tentang Liu Yanhu dan Zhu Rongsheng. Saya ingin tahu tentang kehidupan mereka, kebiasaan mereka, dan kerabat mereka. Begitu Chen Ce selesai berbicara, Li Linzi berbalik dan mengeluarkan setumpuk informasi. Saya telah melakukan hal-hal ini. Menyelidiki mengenai para pejabat itu, apakah itu Liu Yanhu, rekannya, atau Fang Daseng, hakim daerah, saya bahkan menghabiskan banyak uang untuk mengumpulkan beberapa informasi. Mata Chen Ce melebar, dia mengambil informasi itu dan melihatnya. Ambil contoh Liu Yanhu. Dia tidak hanya menerima informasi pribadinya, tetapi juga informasi keluarganya, preferensi pribadinya, berapa banyak istri yang dia miliki, berapa banyak anak haram yang dia besarkan di luar, dan berapa hari yang dia habiskan setiap bulan untuk pergi ke hutan. Ada catatan kapan dia akan pergi berburu di pedesaan suatu hari nanti, dan kapan dia akan pergi ke sumber air panas. Terlihat bahwa kamu punya rencana untuk menyergapnya, kan? Chen Ce melihat informasi tentang metode perjalanan Liu Yanhu, dan waktu perjalanannya sangat jelas, dan Chen Ce menyadari apa yang dipikirkan Li Linzi. Li Linzi tidak menyembunyikannya, mengangguk dan berkata, saya punya ide ini untuk sementara waktu. Bagaimanapun, dialah pelakunya yang memblokir bendungan Litian. Saya dulu dengan naif berpikir bahwa selama saya membunuhnya, jalan ini akan bersih. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dengan kesedihan tertulis di seluruh wajah cantiknya. Lalu kenapa kamu menyerah? Chen Ce terus bertanya. Kenapa lagi? Ternyata aku tidak bisa membunuhnya. Setiap kali orang ini keluar, setidaknya akan ada 100 atau 200 tangan kapak yang mengikutinya. Mereka semua adalah prajurit ahli yang telah dia latih selama beberapa dekade.
Sejak awal sampai sekarang, orang ini telah melakukan terlalu banyak kejahatan, jadi dia telah dicoba dibunuh setidaknya 20 atau 30 kali. Juga, jika kamu membunuh satu Liu Yanhu dan satu Zhu Rongsheng, bahkan jika kamu membunuh mereka semua, aku khawatir masih akan ada pejabat korup baru. Li Linzi menjadi semakin santai di depan Chen Ce, dan dia tidak lagi menyembunyikan pesimismenya ketika membicarakan hal-hal pesimis tersebut. Di masa lalu, dia tidak akan mengatakan hal ini, dan dia tidak akan pernah memiliki sisi emosional seperti itu di depan Chen Ce. Sekarang, dia harus lebih percaya pada Chen Ce. Chen Ce sedang membaca informasi tentang Liu Yanhu sambil berpikir keras mengenai tindakan balasan. Bagaimana cara memecahkan situasi ini? Setelah melihat info Liu Yanhu, dia melihat profil dan informasi Zhu Rongsheng. Di belakang Zhu Rongsheng, dia tidak menyangka bahwa itu adalah orang Yu Zhaolong. Setelah memikirkan informasi Liu Yanhu dan melihat informasi Yu Zhaolong, gagasan di benak Chen Ce berangsur-angsur menjadi jelas. 10 hari lagi, ini akan menjadi hari ulang tahun Yu Zhaolong, kan? Li Linzi mengangguk, benar, tapi prefektur Yu selalu miskin dan tidak suka menghabiskan ulang tahun yang mewah. Chen Ce terkekeh dan berkata, itu tidak akan berhasil. Hari ini berbeda dari masa lalu, jadi kita harus boros. Ayo, kita temui prefek, kenali dia, dan lihat apa level sebenarnya. Ah, Li Linzi tidak mengerti. Bagaimana dia bisa mengatakannya dengan baik tetapi tiba-tiba menyebutkan hari ulang tahun Yu Zhaolong. Namun, pemikiran Chen Ce begitu liar sehingga dia merasa tidak bisa mengikutinya. Setelah tersenyum masam, dia mulai bersiap untuk membawa Chen Ce menemui Yu Zhaolong. Kediaman hakim bukan di Litianba, tapi di Nansiguan, puluhan mil jauhnya. Nansiguan terletak di dekat Sungai Yangtze dan memiliki populasi yang besar. Berkat Sungai Yangtze, masyarakat di kedua sisi sungai telah berkembang dengan sangat baik, baik di bidang pertanian maupun industri dan menjalani kehidupan yang sejahtera. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pajak menjadi semakin berat, bahkan orang-orang kaya pun tidak sanggup lagi menanggungnya, apalagi orang-orang miskin. Chen Ce bertemu dengan pemimpin tertinggi Gunzu di rumah Yu Zhaolong, tingginya 1,6 meter dan mengenakan seragam sarjana. Dia tampak seperti seorang petani tua berusia 60-an yang relatif sederhana dan mudah ditindas. Namun, Chen Ce tidak bermaksud meremehkannya. Bagi seseorang yang bisa mendapatkan tempatnya sendiri di kantor dan mencapai posisi pejabat lokal seperti prefek, sungguh tidak mudah bagi siapapun. Ini prefek Yu. Tuan prefek, ini suami saya, namanya Chen Ce. Ketika Li Linzi memperkenalkan identitas Chen Ce, itu sangat wajar jika dua pasangan muda yang penuh kasih. Chen Ce merasa sangat senang, mengetahui usahanya tidak sia-sia, dan akhirnya dia membuka paksa hati Li Linzi. Saya senang telah bertemu dengan prefek. Chen Ce mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, dengan agak sopan, tetapi bukannya tanpa kerendahan hati. Ya, prefek sudah memiliki posisi resmi yang sangat kuat. Pejabat wijen kelas 9 yang mungkin dipandang rendah oleh orang biasa juga adalah hakim daerah. Dibandingkan dengan hakim daerah di masyarakat nyata, bisa dibayangkan betapa hebatnya keberadaan ini. Status prefek seharusnya lebih tinggi daripada Liu Yanhu, tapi Chen Ce sedikit percaya diri, bagaimanapun juga, dia ada di sini untuk membantu. Yu Zhaolong tidak berpura-pura menjadi hakim. Dia menyerahkan tangannya dengan sangat sopan, ternyata Anda adalah suami Nona Linzi. Kalian berdua sangat berbakat, tampan dan cantik. Sungguh pasangan yang serasi. Silakan duduk dengan cepat. Silakan duduk. Silakan duduk, duduklah. Chen Ce dan keduanya diundang dengan sopan. Chen Ce, sebaliknya, melihat kembali ke tanah bobrok yang tergenang air di depan rumah Yu Zhaolong, sambil berpikir. Mengapa jalan di depan gerbang prefek begitu rusak? Mengapa tidak memperbaikinya? Chen Ce bertanya tanpa sengaja sambil berjalan. Yu Zhaolong hanya tersenyum, dan seorang pria yang tampak seperti pengurus rumah tangga di sampingnya, yang bahkan lebih kurus darinya tersenyum pahit dan berkata, orang-orang menderita, dan Tuan kami tidak berniat menggunakan uang hasil jerih payah mereka, untuk melakukan hal-hal yang tidak berarti seperti itu. Prefek sangat memperhatikan rakyatnya. Saya sangat mengagumi Anda. Chen Ce mengepalkan tinjunya dan menamparnya dengan kentut pelangi. Kentut pelangi di sini adalah, pujian omong kosong. Yu Zhaolong tersenyum tipis dan secara pribadi memperkenalkan pasangan muda itu ke dalam istana. Sepanjang jalan, dekorasi rumah Yu juga biasa-biasa saja.
Bisa dikatakan tidak ada dekorasi. Seharusnya rumah itu sudah tua, bahkan ada yang bocor. Hanya ada sedikit pelayan dan penjaga di rumah prefek. Yu Zhaolong hanya memiliki pengurus rumah tangga dan 2 wanita tua untuk membantu memasak dan membersihkan rumah. Jika Li Linzi tidak membawa Chen Ce ke sini, Chen Ce tidak percaya orang ini akan menjadi pemimpin tertinggi di Gunsu. Apakah dia benar-benar pejabat yang baik dan jujur? Atau apakah dia menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam? Chen Ce masih skeptis, tetapi dia melakukan pekerjaan yang sangat stabil di permukaan. Dia mengungkapkan kekagumannya kepada Yu Zhaolong berkali-kali. Yu Zhaolong merasa nyaman mengambil pujian itu. Setelah meminta pelayan tua untuk menyajikan teh untuk Chen Ce dan yang lainnya, Yu Zhaolong bertanya, kali ini Nona Linzi dan Tuan Chen datang ke kediaman sederhana, tetapi kesulitan apa yang muncul di bendungan Litian? Atau apakah Liu Yanhu dan yang lainnya mulai menimbulkan masalah lagi? Mereka para binatang buas ini sangat melanggar hukum. Yu Zhaolong menamparkan meja, janggutnya bergetar karena marah. Li Linzi melirik Chen Ce, lalu mengangkat topik sesuai rencana. Seperti ini. Yang mulia, Anda juga tahu bahwa kami memiliki banyak kesulitan di Litianba. Kali ini kami telah merangkum kesulitan-kesulitan ini dan sekarang melaporkannya kepada Anda. Oh, ceritakan padaku secepatnya. Yu Zhaolong sangat tertarik. Pertama, ada kekurangan batu. Kami membutuhkan batu yang lebih besar, tetapi batu tersebut perlu diangkut dari tempat lain atau daerah sekitarnya, yang membutuhkan banyak tenaga dan sumber daya material. Kedua, tenaga kudanya tidak mencukupi. Kami membutuhkan banyak bagal dan kuda untuk menyelesaikan pekerjaan pengerukan di dasar sungai. Tapi sekarang kami memiliki kurang dari 15 bagal dan kuda di Litianba. Jika kami meningkatkannya 10 kali lipat, kami mungkin akan melakukannya hampir tidak bisa merasa cukup. Ketiga, Li Linzi menyebutkan permasalahan-permasalahan ini satu persatu, dan wajah Yu Zhaolong menjadi panik. Setelah dia selesai berbicara, dia mengetuk meja dan berkata dengan cemas, ini benar-benar masalah besar. Jika setiap masalah tidak terselesaikan, tidak ada cara untuk memperbaiki bendungan. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Yu Zhaolong menunjukkan gambaran seorang lelaki tua yang baik hati tetapi tidak memiliki pendapat independen. Meskipun dia berbicara dengan sangat tergesa-gesa, seolah-olah dialah yang paling bertanggung jawab atas masalah ini, dia tidak dapat mengatakan apapun. Chen Ce tidak bisa berkata-kata. Pantas saja mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Liu Yanhu. Ternyata dia hanyalah seorang lelaki tua yang rajin belajar dan tidak memiliki banyak pengalaman praktis. Namun, untungnya, Chen Ce sudah menduganya sejak awal. Bersambung ke bab selanjutnya.